Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyudi Gadi, kelas 11 TPTL 2, nomor absen 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaturan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik dengan satuan Hertz. Contohnya, frekuensi listrik 50 Hz, yang artinya dalam satu detik terdapat 50 gelombang listrik. Apa tujuan dari frekuensi tersebut? Tujuannya adalah mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan keandalan, sehingga penggunaan tenaga listrik dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimum mungkin. Standar frekuensi normal adalah frekuensi dalam batas kisaran operasi normal 50 kurang dari 0,2 Hz, kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 kurang dari 0,5 Hz. Standar frekuensi gangguan. Frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz. Dan selama waktu emergensi dan gangguan, frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz dan naik hingga 52,0 Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Kesetimbangan beban dan pembangkit. Yang pertama, frekuensi sistem plus 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata atau MW pembangkitan dengan daya nyata atau MW dikonsumsi beban bernilai nominal sama dengan 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan sama dengan daya nyata konsumsi beban. Yang kedua, frekuensi sistem lebih dari 50 Hz bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih besar dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkit dikurangi. Yang ketiga, frekuensi kurang dari 50 Hz bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan dikurangi. Prinsip pengaturan frekuensi. Prinsip dasarnya adalah menimbangkan daya nyata atau watt keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi pemanfaat tenaga listrik dengan cara yang pertama, menambah atau mengurangi daya nyata keluaran daya pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban sama dengan watt follower. Yang kedua, mengoperasikan unit pembangkit dengan metode primary control atau governor unit pembangkit. Yang ketiga, mengoperasikan unit pembangkit dengan mode secondary control, program LFC, load frequency control atau AGC, automatic generation control. Yang pertama, metode primary control. Pengaturan primary dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Yang kedua, metode secondary control. Ada LFC, load frequency control. LFC bekerja full otomatis yang diatur oleh komputer di master session. Kemudian setelah sampai di unit, diatur oleh sebuah peralatan yang disebut dengan load coordinator yang langsung berhubungan dengan peralatan kontrol unit pembangkit antara komputer di master station dan load coordinator saling mengontrol. Yang kedua ada AGC, automatic generation control. Sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan setimbang setiap saat. Keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. Jika yang pertama meningkat, artinya daya lebih besar dari beban. Jika frekuensi sistem menurun, artinya
daya kurang dari beban. Pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. Yang pertama brownout, yaitu penurunan kualitas tegangan. Yang kedua, pelepasan beban atau load shedding dengan relay UFR. Yang ketiga, pelepasan beban dengan relay DF atau DT. Yang keempat, pelepasan beban dengan waktu tunda. Tindakan pengaturan frekuensi. Pertama, kondisi normal. Ada tindakan dispatcher. Yang pertama, dengan menaikkan dan menurunkan megawatt keluaran pembangkit atau daya nyata. Yang kedua, perintah lisan dari pusat pengatur JCC. Yang ketiga, mengikuti rencana pembebanan pembangkit. Yang keempat, bila frekuensi di luar rentang 50 kurang dari 0,2 Hz. Tindakan otomatis dengan pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. Yang kedua, pengaturan sekunder atau LFC dan AGC adanya di sistem. Yang kedua, di kondisi gangguan terdapat tindakan dispatcher juga. Yang pertama, dengan melakukan pengurangan daya nyata pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. Yang kedua, melakukan manual load shedding. Tindakan otomatisnya. Yang pertama, automatic load shedding oleh under frequency relay atau UFR atau oleh aplikasi melalui sistem. Yang kedua, host load pembangkit. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.